SPD ya bang ya? Belum. Belum ya bang ya? Nggak akan pernah terjadi kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bang ya Iya. di channel saya kali ini bang. Tapi kemarin coba-coba nggak belum masuk. Belum masuk, belum buat kita bang. Belum buat. Iya. Halo sahabat Siregar Ihsan 96. Kali ini saya didampingi oleh saudara saya, sahabat saya, Abangda Muklis Basuri. Ya bang ya? Iya. SPD ya bang ya? Belum. Belum ya bang ya? Nggak akan pernah terjadi kayaknya. Amin, kita doakan aja terjadi. Kali ini kami bincang-bincang nih selaku anak muda generasi Indonesia yang kali ini pada zaman digitalisasi semua orang terfokus pada dunia digital. Semua kehidupan ini berbasis digital, online semua. Apalagi di zaman 4.0 saat ini, di masa situasi pandemik ini anak muda banyak bang yang sudah tamat kuliah, kan gitu bang. Iya. Susah sekali ini bang, apa namanya, banyak rebahan di rumah. Iya. Karena juga program pemerintah ini bang, stay at home, memutus mata rantai pandemik. Ya bang ya. Bagaimana nanti cuplikannya, simak terus videonya. Ya, ini bang sedikit bincang-bincang sharing nih bang, ya kan, lagi kepada sahabat-sahabat kita di channel Siregar Ihsan 96. Pertama saya meminta abang perkenalkan diri dulu bang kepada sahabat-sahabat Siregar Ihsan 96. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Basuri. Saya lahir di sini. Pane, orang Pane. Pane itu di mana bang? Pane itu kecamatan, kota di salah satu kabupaten Labuhan Batu, kan itu. Sumatera Utara ini bang. Pesisir lah, ujung-ujungnya. Ibaratnya kalau misalnya anak Medan ini jadi Anak Medan. Oras lah. Oras. Tapi saya bukan asli apa. Kalau saya nggak punya marga ya. Orang Jawa kita. Bang. Jawa. Asal dari mana bang? Asal usul. Asal usul. Iya, dari sini juga. Lanjut bang. Oke, kawan-kawan, tentu kita tidak bicara masalah kita itu dari mana apa tidak. Oke, mungkin itu aja lah, kan nama aja ya. Iya nama. Perkenalan bang. Udah tadi. Udah. Jadi ini bang, saya kan ada channel YouTube bang, dan insya Allah juga lumayan juga subscribernya juga bang, kan gitu. Jadi gimana konten saya ini bermanfaat juga bagi sahabat-sahabat saya di channel ini. Kira-kira bang, ada nggak pesan-pesan, saya bertanya pesan-pesan kepada generasi muda saat ini menuju Indonesia Emas 2045 ini bang. Iya. Berarti zaman kita ini kan bang. Zaman kita, apalagi zaman digital saat ini ya bang ya. Apa sih kira-kira pesan untuk anak-anak muda sekarang ini, apalagi sekarang hobinya anak muda ini sekarang kan game. Iya. Ada juga memanfaatkan handphone untuk berjualan online, ada juga ya bang ya. Ada juga dia kreativitasnya disalurkan melalui media YouTube, juga ada kan gitu bang kan. Nah saat ini kan di masa pandemik ini bang, banyak anak-anak muda yang bersekolah di luar, misalnya di Bandung, di Jogja ini bang kan. Di masa pandemik ini orang tuanya kan menyuruh pulang karena maraknya pandemik. Nah sampai di rumah pulang, dia bingung apa mau dibuat kegiatannya, jadi dia tidur aja ini bang di rumah kan gitu. Tidur aja di rumah dia bang. Jadi apa nih pesan-pesan bagi kawan-kawan kita yang pada masa ini rebahan mulu ini bang, bisa nggak menjadi perubahan kira-kira? Bisa ya bang. Sampaikan bang. Yang pertama, kita tentunya harus melihat dulu sebenarnya tugas kita itu apa. Ya. Karena kalau saya melihat gitu kan,
kenapa banyak anak muda ini ketika dulunya dia sangat produktif gitu melihat sebuah yang kuliah di Bandung, di Jogja, di Medan, nanti di mana kita pulang kampung nggak tahu apa yang mau dibuat kan itu. Kenapa? Karena dia mandek melihat nggak ada dunianya lagi. Gitu. Setelah di rumah dia nggak tahu apa yang mau dibuat. Mungkin karena apa? Karena faktor lingkungan. Mungkin karena faktor memang di rumah ini atau ada orang tua kan itu kan banyak. Sebenarnya dia mau, tapi karena kondisinya itu tidak memungkinkan, jadi dia lebih baik adalah rebahan aja. Apalagi kita selama ini sudah dimanjakan dengan gadget. Itu udah sangat dimanjakan kali. Apa-apa ada di situ, apa-apa ada di situ. Sekarang apa yang nggak ada gitu di situ kan? Untuk fasilitas apa sudah ada di situ. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nih anak-anak muda. Kita tahu dulu target kita itu apa ke depan. Pertama target dulu. Target dulu. Apa? Kita mau jadi apa gitu. Ya. Hari ini ke depan 10 tahun lagi, 5 tahun lagi kita mau jadi apa? Ini target. Ya. Tapi tidak semua target bisa berhasil. Kenapa gitu Bang? Alasannya? Alasannya seperti ini. Karena ada yang berpendapat ini, kalau engkau ingin mencapai sesuatu yang besar, maka targetkanlah yang besar. Seperti itu. Tapi tidak semua orang bisa. Ada yang memang bisa, dia orang yang dimotivasi dengan target besar, dia bisa berjalan. Ada juga tidak, karena targetnya besar, tantangannya besar, dia mandek. Putus asa Pak? Putus asa. Jadi untuk menangkal keputusasaan kita ini apa kira-kira Pak? Yang pertama tentunya sebenarnya ini ada kaitannya yang sangat erat itu dengan kepribadian. Kepribadian ya Bang. Kepribadian. Ya. Karena kalau bicara berubah itu banyak poin-poinnya kalau bicara berubah itu. Karena nggak semua orang itu bisa sama gitu ya kan. Iya. Tentunya tapi kita bisa cari hal-hal besarnya. Kita bisa cari nggak bisa tarik gitu. Yang pertama mungkin kita bisa menargetkan target kita apa 10 tahun ke depan. Oh, saya mau jadi pengusaha. Oh, saya mau jadi akademisi. Saya mau jadi dokter. Saya mau jadi lawyer. Kita harus target itu. Bagaimana 10 tahun lagi kita mau jadi layar, sementara kita tidur-tiduran mau layar, mau jadi bupati apa? Mau jadi kepala desa apa yang tidur-tiduran hari ini? Nggak cocok, nggak layak. Nggak ada tempat. Apa kata Buya Hamka, nggak ada tempat bagi orang malas, nggak ada tempat. Iya, benar. Berarti Bang ini hanya saat ini kan kita mandap nih, perkataan tadi kan mandap di rumah nih ya kan. Berarti kita dengan habit kita lah. Sekarang habit kita berarti itulah masa depan kita ya Bang ya. Nggak harus besar, habit itu nggak harus besar. Iya. Kebiasaan kecil aja. Contoh kita ingin menjadi seorang olahragawan gitu ya kan, atau punya otot besar gitu. Iya. Mungkin kita menargetkan kita ke fitness atau tiap hari kita harus jogging gitu. Benar. Tapi ternyata itu bisa membuat kita lelah, kita bisa membuat kita capek. Ternyata nggak perlu seperti itu. Habit kebiasaan kecil aja dibiasakan. Oke, setiap pagi kita cukup 1 kali push up aja. Atau 5 kali lah. Kalau 1 kali nanti nggak apa ya. 5 kali push up. Setiap pagi 5 kali push up, 5 kali push up, 5 kali push up. Di hari ke-5, di hari ke-10 mungkin kita mendapat menyelesaikan pencapaian mungkin 15 kali push up. Tapi walaupun kita mencapai 15 kali push up itu, bukan berarti itu bisa kita menambah target ketiga. Udah cukup selesai saja. Di 15 kali itu sudah cukup menjadi pencapaian saya. Jangan ditambah menjadi target. Kenapa? Nanti kita bisa bosan. Karena sifat manusia itu beda-beda. Ada beberapa kepribadian. Kita itu kalau manusia ada beberapa kepribadian. Yang pertama, dalam ilmu Stephen, kita itu ada yang namanya orang yang berkepribadian sensing. Sensing itu apa Pak?
Sensing itu orang yang menggunakan cara pikirnya menggunakan otak kiri sebelah bawah. Itu namanya sensing. Oh gitu. Ingat itu ya kawan-kawan ya. Sensing, gitu. Ingat ya kawan-kawan. Nah, yang kedua thinking. Thinking. Positif. Ya, thinking itu orang yang menggunakan cara berpikirnya lebih dominan dari 5 belahan otak. Dia menggunakan otak kiri sebagian atas. Nah, itu namanya thinking. Itu biasanya orang thinking itu diisi dengan orang thinking itu biasanya itu orang-orang sarjana, orang-orang akademisi, dosen, guru, dokter, itu thinking. Kalau dia sensing itu biasanya orang-orang pedagang. Oh, untung aja yang mau. Iya, sensing itu pedagang itu. Untung aja yang mau dia ya Bang ya. Bukan perkara untung aja, dia jago dalam itu jago. Jago dia ya. Marketing jago ya Bang ya. Jago. Yang ketiga Bang? Yang ketiga intuiting. Intuiting. Nah, intuiting ini orang yang suka ngayal, kreativitas gitu kan. Berimajinasi kan itu kan. Jadi kalau tadi orang sensing itu levelnya sarjana S1. Ya. Nah, orang thinking itu dosen. Ya. SS2. Kalau intuiting ini dia nggak lagi S1 S2. Dia kalau nggak SMA, SMP, malah dia profesor. Gitu ya Bang. Iya Bang ya. Dia nggak level itu, kalau yang biasa-biasa nggak level. Malah dia menantang. Kalau seandainya orang intuiting ini menjadi guru gitu kan. Jadi guru dia menjadi guru yang luar biasa. Di sekolah yang luar biasa. Yang luar biasa juga kan itu. Iya. Jadi kita sebagai anak muda sebenarnya paham juga, atau sebagai orang tua saya merekomendasikan kepada orang tua harus paham lah tentang anak-anaknya. Jadi jangan lagi mengeluh, anakku kok males, anakku kok goblok, anakku kok kayak gini nggak bisa diatur. Bisa jadi dia beda kepribadiannya. Namun orang tua nggak menyadari. Nggak menyadari, itu sangat sulit sekali menyadari. Kadang Bang, orang tua ini kan ada juga egosentris juga terhadap anak. Iya. Dia merasa benar juga pada dirinya gitu. Nggak mau mendengarkan anaknya kan gitu. Ya. Jadi Bang, apa ini pesan untuk sahabat Siregar Ihsan 96 untuk kaum yang rebahan tadi Bang? Apakah bisa menjadi perubahan? Bisa. Untuk dirinya sendiri, lingkungannya, agamanya, negaranya Bang? Bisa. Yang pertama, tadi kita harus menargetkan yang besar. Target, yang pertama target. Dalam mencapai target ini kan kita harus tahu sifat-sifat kita ini. Kalau tadi target oke, udah selesai itu kan kita target. Iya. Yang kedua, tadi yang pertama target, kita harus menentukan target kita mau jadi apa ke depan. Ya. Yang kedua, kesadaran kita. Kita menyadari bahwa kita sebagai manusia, ya, sebagai anak muda, ya, kita dibekali dengan pikiran, otak, tenaga. Mau kita apakan tenaga kita? Otak kita ini luar biasa, otak kita ini. Sangat luar biasa. Perlu diasah. Kalau kita punya otak, dibekali otak, dibekali tenaga, dibekali kesempatan, masih muda, jangan rebahan. mau tiduran. Kalau mau menang jadi bupati apa? Tidur aja. Gaji buta. Yang pertama. Yang ketiga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sebagai anak muda, kita ini adalah pemimpin masa depan. Nah ini pemimpin masa depan kita pemimpin. Ini antum besok jadi bupati. Amin Bang. Nah, ini gubernur ya. Siapa? Pimpinan. Jadi untuk kawan-kawan, ya yang ketiga, kita adalah pemimpin masa depan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Kalau kita jadi seorang pemimpin, masa kita rebahan nggak siap kan? Gimana? Jangan rebahan. Ya? Jangan rebahan. Jangan. Asah dulu kemampuan, asah terus. Berarti asah. kesimpulannya Bang, rebahan itu nggak membawa perubahan. Perubahan. Nggak ada ya Bang? Nggak membawa perubahan kan? Anak rebahan itu biasanya anak-anak pemimpi ya. Anak-anak rebahan itu sebenarnya kalau saya tengok, karena saya dulu juga sering rebahan. Iya. Karena enak Bang. Gitu ya kan? Enggak, biasanya anak-anak rebahan itu memang anak-anak intuitif. Iya, anak-anak pemimpi gitu kan, penghayal gitu kan. Karena dia kalau suruh bekerja masalah
keras itu tidak susah gitu ya kan. Susah nangkap ya, Bang, susah nangkep atau kuliah belajar itu susah nangkep. Nah, cuman bisa dengan target, dengan mentor yang benar, dengan apa tetap bisa. Nah, artinya kalau kawan-kawan ingin berubah, kalau hari ini kawan-kawan rebahan, rubah. Jangan besar-besar berubahnya, kecil aja, yang kecil aja. Setiap pagi, oke, bangun pagi. Nah, setiap bangun pagi bisa 5 kali. Udah. Kecil, dari yang kecil dulu. Dari yang kecil dulu, Biasa. dari yang kecil dulu. Nah, kalau yang besar-besar nanti tiba-tiba kaget gini. Kaget. Ah. Setruk jadinya dia. Setruk dia kaget, bosan udah rebahan lagi. Rebahan Kaget lagi. Iya. Nge-game lagi kan gitu. Iya. Nggak jadi. Jadi itulah pesan-pesan untuk kawan-kawan sahabat Siregar Isa 96. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita dan meningkatkan semangat kita selaku generasi muda. Selagi muda, ayo bangkit, gerakkan badan, jangan rebahan dulu karena di tangan kita adalah perubahan negara ini, perubahan agama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.